Shalom, selamat datang anak-anak. Bersama Kak Lucy, kita akan belajar pembelajaran 5, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 4. Tema pembelajaran hari ini yaitu Aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Dasar Alkitab terambil di dalam Kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Menurut anak-anak, apa arti mengasihi? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengasihi berasal dari kata dasar kasih. Kasih yang artinya memberi, menyayangi seseorang dengan tulus, mencintai seseorang dengan tulus, dan memaafkan kesalahan orang lain. Mengasihi adalah memberikan kasih sayang yang tulus kepada seseorang tanpa mengingat kesalahannya, membantu mereka yang membutuhkan, dan selalu berusaha membuat mereka merasa bahagia dan dihargai. Pada suatu hari berkumpullah semua orang Farisi. Yesus juga berada di antara mereka. Seorang dari mereka, yaitu ahli Taurat. Saat itu, ahli Taurat ingin menjumpai Tuhan hanya untuk mencoba menjebak Tuhan dengan memberi pertanyaan. Anak-anak, siapa sih ahli Taurat itu? Ahli Taurat dikenal sebagai orang yang suka mempelajari dan ia mengajarkan di bidang hukum agama atau hukum Taurat. Ahli Taurat sering dianggap sebagai guru atau pengajar dalam agama Yahudi. Ahli Taurat tahu dan hafal isi hukum Taurat. Ahli Taurat dikenal sebagai kaum yang suka menyalahkan seseorang. Ahli Taurat dikenal mempunyai sikap yang cermat dan teliti dalam memahami hukum. Ahli Taurat memiliki banyak keahlian, tetapi keahlian itu tidak dipergunakan dengan baik. Siapa saja yang harus anak-anak kasihi? Ya, betul. Dalam kehidupan kita harus saling mengasihi sesama. Sesama adalah semua orang yang ada di sekitar kita. Kita mengasihi orang tua, teman, saudara-saudara kita, guru, keluarga, semua orang di sekitar kita. Dan ingat, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mengapa kita juga mengasihi Tuhan Yesus? Ya, karena Tuhan Yesus sudah banyak mengasihi kita, yaitu Tuhan memberikan hidupnya untuk kita, menebus dosa-dosa semua manusia, termasuk berkorban untuk anak-anak. Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib. Agar apa? Agar kita bisa hidup dengan sukacita, penuh kasih dan pengampunan. Tuhan Yesus menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Ia mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama satu sama lain. Mengasihi semua orang berarti tidak boleh memandang perbedaan. Anak-anak, mengasihi semua orang tidak boleh memandang dari usianya saja. Mengasihi seseorang tidak boleh memandang dari agama mereka. Mengasihi sesama jangan memandang dari suku mereka. Mengasihi jangan memandang kondisi fisik. Mengasihi jangan memandang mereka dari status sosial, kaya maupun miskin. Mengasihi sesama tidak boleh memandang dari penampilan mereka. Mengasihi tidak boleh memandang dari kemampuan mereka. Anak-anak, apa sih artinya mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri? Maksudnya adalah kita harus mengasihi, memperlakukan orang lain
dengan cara yang sama baiknya seperti memperlakukan diri kita sendiri. Jika kita tidak ingin dijahati oleh orang lain, maka janganlah melakukan kejahatan. Jika kita tidak ingin dihina, jangan pernah menghina orang lain. Jika kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, kita juga harus memperlakukan orang lain itu dengan cara yang baik juga. Jika kita ingin dihargai, hargailah orang lain terlebih dahulu. Jika kita ingin dibantu oleh seseorang, maka bantulah orang lain dengan tulus ikhlas terlebih dahulu. Jika ada teman yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak harus membalas dengan kejahatan, tetapi kita membalas dengan kebaikan. Nah, ini merupakan perintah Tuhan Yesus agar anak-anak mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi sesama manusia bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi mengasihi harus ditunjukkan melalui tindakan yang nyata dan mengasihi dengan hati yang tulus ikhlas. Karena kasih kepada manusia adalah wujud kasih kita kepada Tuhan Allah. Anak-anak, bagaimana cara mengasihi sesama kita? Mengasihi teman di sekolah dengan cara saling menolong, membantu teman yang kesulitan belajar, berbagi alat tulis atau buku, saling mendukung, dan tidak menyakiti perasaan teman. Mengasihi di rumah dengan cara kita membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Kita bersikap sopan santun, damai, rukun dengan saudara. Mengasihi sesama di lingkungan sekitar dengan cara menyapa tetangga, membantu orang yang membutuhkan, dan saling menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak, kita juga harus mengasihi sesama dalam doa dengan cara kita mendoakan teman-teman, keluarga kita, dan semua orang di sekitar kita. Mengapa kita harus saling mengasihi sesama? Jawabannya, karena kasih kepada sesama adalah perintah Tuhan Yesus. Dan Yesus pernah berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Tertera dalam Yohanes pasal 15 ayat 12. Saat itu, ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus menatap dan menjawab. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Artinya, kita harus mencintai, mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita, mengasihi tidak setengah-setengah, mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh jiwa dan pikiran kita. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu sangat penting. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Di dalam Matius pasal 7 ayat 12, Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini dikenal sebagai peraturan emas. Maksudnya apa? Maksudnya, apapun yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah dengan baik, dengan cara yang sama kepada mereka.
Tuhan Yesus mengajarkan kepada ahli Taurat bahwa mengasihi Tuhan Allah harus dibuktikan dengan mengasihi sesama dan diri sendiri. Tuhan Yesus menginginkan kedua hukum kasih ini dipraktikkan dan dilaksanakan oleh ahli Taurat dan semua muridnya. Sebab hukum kasih ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ternyata orang-orang Farisi hanya menghafal dan ahli hukum Taurat. Mereka tidak memperhatikan isi hukum Taurat dengan benar. Orang-orang Farisi mentaati hukum Taurat untuk memamerkan kesalehannya saja. Orang Farisi melakukan perbuatan baik, melakukan tindakan kasih hanya ingin mendapatkan pujian, bukan dari hati mereka yang tulus. Jika kita saling mengasihi sesama setiap hari tanpa memandang perbedaan, kita bisa menciptakan hubungan yang baik dengan sesama kita. Jadi, kita harus memiliki niat untuk mengasihi sesama. Jadi sekarang anak-anak harus ingat perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan kepada semua orang Kristen untuk mengasihi dengan tulus. Setiap perbuatan kasih harus dilakukan tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Anak-anak, perlakukanlah orang lain dengan baik seperti anak-anak ingin diperlakukan dengan baik oleh mereka. Jika anak-anak sudah mengasihi sesama dengan tulus, maka anak-anak akan memperoleh sukacita. Anak-anak harus mengasihi sesama seperti dirimu sendiri dengan hati yang tulus ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini dipelajari kembali dengan fokus ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.